Kali ini, ayah akan menceritakan sebuah kisah nyata yang terjadi sekitar tahun 1990-an, yang dimana suasana dan keadaan kampung yang masih sangat berbeda jauh dibanding sekarang. Saat itu, jalan masih berupa tanah kecil yang hanya cukup dilewati satu orang. Di kanan kirinya dipenuhi rumput liar, semak-semak, dan pohon besar yang menjulang tinggi sampai menutupi cahaya langit. Rumah-rumah warga juga masih berjauhan. Kalau malam datang, suasana kampung berubah sangat sunyi. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada lampu listrik. Penerangan warga hanya mengandalkan lampu minyak dan obor. Kalau ingin pergi jauh, orang-orang harus berjalan kaki atau menggunakan perahu kecil menyusuri sungai. Dan waktu itu, Tania masih berusia sekitar 12 atau 13 tahun. Tania dikenal sebagai anak yang sangat dekat dengan orang tuanya. Hampir kemanapun ayah atau ibunya pergi, Tania selalu ikut. Mulai dari pergi ke sungai, ke kebun, sampai mengambil daun sagu di seberang muara. Pagi itu udara masih terasa dingin ketika Tania dan ibunya, Yati, bersiap pergi ke kebun sagu milik mereka. Kabut tipis masih menggantung di atas sungai. Suara burung terdengar samar dari arah hutan. Sementara air sungai terlihat tenang, memantulkan cahaya pagi. Bawa talinya, jangan lupa, ucap Yati sambil merapikan parang. Iya, Ma, jawab Tania cepat. Mereka lalu menaiki perahu kecil dan mulai menyusuri muara. Di kiri kanan sungai hanya terlihat semak-semak lebat dan pohon besar yang tumbuh rapat. Beberapa akar pohon bahkan menjulur sampai ke air. Suasana pagi sebenarnya cukup tenang. Kadang terdengar suara ikan melompat. Kadang suara ranting patah dari arah hutan. Namun bagi warga kampung saat itu, suasana seperti itu sudah biasa. Sesampainya di kebun sagu, mereka langsung mulai bekerja. Batang-batang sagu tumbuh tinggi dan rapat. Daunnya lebar-lebar. Sebagian sudah cukup tua untuk dijadikan atap rumah. Yati mulai memotong pelepah daun satu persatu. Sementara Tania membantu mengumpulkannya. Awalnya, pekerjaan berjalan biasa saja. Mereka masih sempat bercanda kecil. Namun semakin siang, mereka mulai sadar kalau batang sagu yang tersisa terlalu tinggi untuk dijangkau dari bawah. Yati mendongak ke atas. Batangnya terlalu tinggi. Tania, yang sejak tadi melihat ibunya kesulitan, langsung berkata, "Biar aku yang naik, Mak." Yati sempat melarang. "Terlalu tinggi itu. Aku akan hati-hati." Akhirnya, Tania mulai memanjat batang sagu satu persatu, menggunakan bantuan tali dan pijakan kecil. Batangnya licin dan cukup tinggi. Beberapa kali, serpihan kulit batang jatuh ke bawah. Sementara Yati menunggu, sambil menyiapkan ikatan daun di bawah. Dari atas, Tania mulai memotong pelepah, satu persatu. Suara parang membelah pelepah sagu, terdengar pelan, di tengah kebun yang sunyi. Daun-daun besar jatuh perlahan ke bawah. 1, 2, 3. Namun entah kenapa, hari itu terasa aneh. Tidak panas, tidak juga dingin, langit juga terlihat biasa saja. Tidak ada tanda-tanda sore. Bahkan suara alam terasa sangat tenang. Tania sendiri merasa waktu berjalan seperti biasa. Mereka baru mengumpulkan 3 ikat daun sagu. Dan, menurut perasaan mereka, waktu mungkin masih sekitar jam 9 pagi. Karena itulah, mereka sama sekali tidak terburu-buru. Sampai akhirnya, dari kejauhan, terdengar suara seseorang berteriak. Tania dan ibunya langsung berhenti bekerja. Mereka saling pandang bingung. Suara itu terdengar sangat jauh. Samar-samar, bercampur suara angin. "Itu siapa, Mak?" tanya Tania pelan. Yati
menggeleng. Kurang tahu. Suara itu terdengar lagi. Lebih keras. Kali ini. Anehnya, nada suara mereka terdengar panik. Seperti sedang mencari orang hilang. Yati mulai terlihat bingung. Kenapa mereka teriak-teriak begitu? Tania yang masih di atas batang sagu, mencoba melihat ke arah luar kebun. Tapi batang-batang sagu dan pohon besar membuat pandangan tertutup. Tak lama kemudian, dari sela-sela kebun yang gelap, mulai terlihat cahaya bergerak-gerak. Banyak, kuning, kemerahan. Awalnya Tania mengira itu sinar matahari. Tapi semakin lama semakin jelas. Itu cahaya obor. Dan jumlahnya tidak hanya satu. Beberapa warga muncul dari arah jalan kecil sambil membawa obor. Wajah mereka terlihat tegang. Napas mereka terengah-engah, seperti habis mencari sesuatu. Ya Allah, kalian di sini rupanya. Salah satu warga langsung mendekat. Nada suaranya antara lega dan marah. Yati terlihat heran. Loh, memangnya kenapa? Kalian ini, kenapa belum pulang? Yati langsung menjawab bingung. Loh, memangnya kenapa? Ini kan masih pagi. Suasana mendadak diam. Warga-warga itu saling pandang. Sampai akhirnya, salah satu dari mereka berkata pelan. Kalian sadar nggak, sekarang jam berapa? Yati langsung mengernyit heran. Tania yang masih berdiri di dekat batang sagu, ikut merasa bingung. Karena memang, menurut mereka, hari masih pagi. Langit juga tidak terasa seperti malam. Udara juga masih biasa. Tidak ada yang aneh. Lalu salah satu warga menepuk pundak Yati, lalu mengangkat obornya lebih tinggi. Dan saat itulah, Tania mulai sadar sesuatu. Di sekeliling kebun, ternyata sudah gelap. Bukan gelap karena mendung, tapi gelap malam. Pohon-pohon sagu kini hanya terlihat seperti bayangan hitam tinggi yang berdiri diam mengelilingi mereka. Langit di atas sudah benar-benar hitam. Suara serangga malam mulai terdengar dari segala arah. Dan udara tiba-tiba terasa dingin. Sangat dingin. Tania langsung merinding. Wajah Yati perlahan berubah pucat. Tidak mungkin. Salah satu warga kemudian berkata pelan. Ini sudah jam 9 malam. Tania langsung menoleh cepat ke arah ibunya. Mak, suara Tania mulai gemetar. Tadi, bukannya masih pagi? Yati tidak menjawab. Wajahnya terlihat kosong. Karena bahkan dirinya sendiri tidak sadar kapan matahari menghilang. Tidak sadar kapan sore datang. Tidak sadar kapan langit berubah gelap. Dan yang paling membuat merinding, mereka sama sekali tidak merasa sudah berada di kebun selama itu. Perasaan mereka hanya seperti bekerja sebentar. Tidak lelah, tidak mengantuk, tidak lapar. Seolah waktu di tempat itu berjalan berbeda. Beberapa warga mulai membantu membereskan alat-alat. Sudah, pulang dulu sekarang. Besok aja, ambil daun sagunya. Tania hanya diam. Bulu kuduknya sejak tadi tidak berhenti merinding. Saat berjalan keluar dari kebun sagu, Tania sempat menoleh ke belakang. Batang-batang sagu itu berdiri diam di tengah gelap malam. Tinggi, sunyi, dan entah kenapa, terasa berbeda dibanding pagi tadi. Perjalanan pulang malam itu terasa jauh lebih sunyi. Obor warga bergerak pelan di tengah jalan, kecil. Cahaya apinya membuat bayangan pohon bergerak kemana-mana. Tidak banyak yang berbicara, karena semua orang di sana tahu ada hal-hal tertentu di hutan dan kebun lama yang tidak bisa dijelaskan manusia. Dan kadang, sesuatu itu tidak mengganggu, tidak menampakkan diri, tidak juga menyakiti,
tapi hanya membuat manusia kehilangan waktu tanpa sadar. Kadang kejadian paling menyeramkan bukan tentang sosok yang terlihat oleh mata, tetapi tentang sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Logika. Bayangkan, kalian merasa baru bekerja sebentar, tidak merasa lelah, tidak merasa waktu berjalan cepat. Namun, tiba-tiba hari sudah berubah menjadi malam.